Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nibras Hanifal Fikri Anaska, NIM 251051178. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Lalu komponennya ada hardware, yaitu komputer, laptop, smartphone, server, lalu software yang berisi sistem operasi, aplikasi, lalu program, lalu jaringan komputer, yaitu internet, wifi, LAN, yang terakhir sistem. Sistem untuk mengelola data dan informasi. Lalu peran teknologi informasi dalam kehidupan, yaitu mendukung kegiatan bisnis, mempermudah proses pembelajaran, membantu pelayanan di bidang kesehatan, dan digunakan di berbagai sektor lainnya. Lalu sejarah teknologi informasi. Pertama dimulai era prasejarah, lalu era tulisan. Ketiga, era percetakan pada abad ke-15. Empat, yaitu era komunikasi elektronik pada abad ke-19 sampai abad awal ke-20. Lalu era komputer dan internet abad ke-20. Lalu era digital dan mobile, yaitu abad ke-21. Lalu tren teknologi informasi modern. Diawali dengan cloud computing, lalu Internet of Things, lalu AI dan machine learning, lalu big data, lalu cyber security, dilanjutkan dengan blockchain dan cryptocurrency, lalu VR dan AR, dan terakhir 5G teknologi. Lalu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik dan secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk menjalankan aplikasi dan memproses data. CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi perintah dan melakukan perhitungan. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu arithmetic logic unit, yaitu bagian yang menangani operasi matematika dan logika, lalu control unit, yang mengontrol aliran data dan instruksi dalam sistem komputer. Fungsi utamanya CPU adalah menjalankan instruksi dari program, lalu melakukan perhitungan matematis, yang terakhir mengelola aliran data antar komponen. RAM, Random Access Memory, yaitu memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. RAM memiliki kecepatan tinggi, tetapi hanya menyimpan data selama komputer menyala. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU dan meningkatkan kecepatan akses data yang sering digunakan. Penyimpanan atau storage adalah tempat di mana data dan program disimpan secara permanen. Ada dua jenis utama penyimpanan, yaitu HDD dan hard disk. HDD atau hard disk drive, penyimpanan mekanis dengan piringan berputar, tetapi kapasitas besar yang membuatnya mempunyai kecepatan yang lebih lambat. B, yaitu SSD, Solid State Drive, yaitu penyimpanan berbasis flash tanpa komponen bergerak yang memiliki kecepatan tinggi, lebih tahan lama, tetapi harganya lebih mahal. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data secara permanen, lalu menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Perangkat input, input device. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input meliputi, bisa dilihat, itu adalah keyboard dan mouse. Lalu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data hasil pemrosesan dari komputer. Beberapa contohnya yaitu monitor dan printer. Lalu kombinasi perangkat input dan output. Beberapa perangkat berfungsi sebagai perangkat input sekaligus output seperti touchscreen dan webcam dengan mikrofon. Lalu evolusi perangkat keras komputer. Pertama, perkembangan CPU dari prosesor single core menjadi multi-core. Peningkatan kecepatan dan efisiensi energi dengan teknologi fabrikasi terbaru. Perkembangan RAM dari DDR hingga DDR5. Peningkatan bandwidth dan kecepatan transfer data. Lalu perkembangan penyimpanan dari HDD ke SSD dan NVMe. Peningkatan kecepatan baca atau tulis dan kapasitas yang terus meningkat. Kinerja kompatibilitas.
Faktor yang memengaruhi kinerja yaitu kecepatan CPU, kapasitas dan kecepatan RAM, jenis penyimpanan, kualitas perangkat input atau output. Kompatibilitas, pentingnya memastikan kompatibilitas antara CPU, motherboard, dan RAM. Pemilihan perangkat input atau output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Fungsi utamanya yaitu mengelola eksekusi program, mengontrol alokasi memori, lalu mengelola file dan data, mengontrol interaksi antara perangkat keras dan aplikasi, lalu menyediakan keamanan untuk melindungi data dan proses dari akses tidak sah. Contohnya, ada Windows, banyak digunakan pada PC, macOS, sistem operasi dari Apple, Linux, sistem operasi open source yang populer di kalangan pengembang dan server, Android dan iOS, sistem operasi untuk perangkat mobile. Aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu penggunaan melakukan tugas-tugas tertentu. Aplikasi ini biasanya berjalan di atas sistem operasi dan menyediakan antarmuka pengguna untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis aplikasi perkantoran, misalnya Microsoft Office, aplikasi multimedia, misalnya Adobe Photoshop, PLC Media Player, aplikasi komunikasi, misalnya Zoom, Skype, dan WhatsApp, aplikasi produktivitas, misalnya Trello, Slack, dan Asana. Terakhir, aplikasi mobile, misalnya Instagram, Google, Apps, dan TikTok. Fungsinya yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas-tugas spesifik, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menghubungkan pengguna dengan layanan online dan data. Lalu software development. Software development adalah proses pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Proses ini melibatkan berbagai tahap mulai dari analisis, kebutuhan, hingga deployment, dan pemeliharaan. Tahap-tahap pengembangan perangkat lunak bisa dilihat di data yang sudah disediakan. Lalu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer pada perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya seperti printer dan data dan informasi. Jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat baik dalam jarak dekat maupun jauh. Komponen utamanya yaitu node, perangkat dalam jaringan seperti komputer, printer, atau server, lalu media transmisi, jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat bisa berupa kabel atau nirkabel, protokol, aturan komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan, misalnya TCP atau IP. Topologi jaringan, struktur fisik atau logik dari jaringan, termasuk topologi bus, star, ring, dan mesh. Jenis-jenisnya ada LAN atau Local Area Network, jaringan dengan jangkauan geografis terbatas, biasanya mencakup satu gedung atau area kampus. Kelebihannya kecepatan tinggi, biaya pemasangan, dan pemeliharaan yang relatif rendah. Kekurangannya, jangkauan terbatas dan tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area kota atau area metropolitan. Kelebihannya, jangkauan lebih luas dibandingkan LAN, kecepatan transfer data cukup tinggi. Kekurangannya adalah biaya instalasi dan pemeliharaan lebih mahal daripada LAN. Yang terakhir, WAN atau Wide Area Network, jaringan yang mencakup area yang sangat luas seperti antar kota, negara, atau benua. Kelebihannya, jangkauan sangat luas, mendukung komunikasi global. Kekurangannya, kecepatan lebih lambat, biaya sangat mahal, dan kompleksitas manajemen jaringan. Internet dan web browsing. Internet. Pada tahun 90-an, internet mulai dibuka untuk penggunaan komersial yang mempercepat pertemuan penggunanya di seluruh dunia. Saat ini, internet adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan miliaran pengguna di seluruh dunia, internet menjadi platform utama untuk komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan layanan publik. Teknologi seperti broadband, Wi-Fi, dan jaringan seluler generasi keempat, 4G,
Dan kelima, 5G telah meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas internet. Web browsing. Browsing adalah aktivitas menggunakan perangkat lunak web web browser untuk menjelajahi akses dan interaksi dengan konten di World Wide Web. Web browser memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, multimedia, dan aplikasi berbasis web melalui internet. Komponen utama web browsing memiliki beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk menyajikan konten web kepada pengguna, yaitu antarmuka pengguna atau UI, engine rendering, lalu JavaScript engine, lalu modul jaringan, terakhir penyimpanan data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nibras Anfal Fikri Anaska, NIM 251051178. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah seluruh teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi. Lalu komponennya ada hardware, yaitu komputer, laptop, smartphone, server, lalu software yang berisi sistem operasi, aplikasi, lalu program, lalu jaringan komputer, yaitu internet, wifi, LAN, yang terakhir sistem. Sistem untuk mengelola data dan informasi. Lalu peran teknologi informasi dalam kehidupan, yaitu mendukung kegiatan bisnis, mempermudah proses pembelajaran, membantu pelayanan di bidang kesehatan, dan digunakan di berbagai sektor lainnya. Lalu sejarah teknologi informasi. Pertama dimulai era prasejarah, lalu era tulisan. Ketiga, era percetakan pada abad ke-15. Empat, yaitu era komunikasi elektronik pada abad ke-19 sampai abad awal ke-20. Lalu era komputer dan internet abad ke-20. Lalu era digital dan mobile, yaitu abad ke-21. Lalu tren teknologi informasi modern. Diawali dengan cloud computing, lalu Internet of Things, lalu AI dan machine learning, lalu big data, lalu cyber security, dilanjutkan dengan blockchain dan cryptocurrency, lalu VR dan AR, dan terakhir 5G teknologi. Lalu perangkat keras. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Setiap komponen memiliki fungsi yang spesifik dan secara keseluruhan mereka bekerja sama untuk menjalankan aplikasi dan memproses data. CPU. CPU adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi perintah dan melakukan perhitungan. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu arithmetic logic unit, yaitu bagian yang menangani operasi matematika dan logika, lalu control unit yang mengontrol aliran data dan instruksi dalam sistem komputer. Fungsi utamanya CPU adalah menjalankan instruksi dari program, lalu melakukan perhitungan matematis, yang terakhir mengelola aliran data antar komponen. RAM, Random Access Memory, yaitu memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh CPU. RAM memiliki kecepatan tinggi, tetapi hanya menyimpan data selama komputer menyala. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU dan meningkatkan kecepatan akses data yang sering digunakan. Penyimpanan atau storage adalah tempat di mana data dan program disimpan secara permanen. Ada dua jenis utama penyimpanan, yaitu HDD dan hard disk. HDD atau hard disk drive, penyimpanan mekanis dengan piringan berputar, tetapi kapasitas besar yang membuatnya mempunyai kecepatan yang lebih lambat. B, yaitu SSD, Solid State Drive, yaitu penyimpanan berbasis flash tanpa komponen bergerak yang memiliki kecepatan tinggi, lebih tahan lama, tetapi harganya lebih mahal. Fungsi utamanya yaitu menyimpan data secara permanen, lalu menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Perangkat input, input device. Perangkat input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Beberapa contoh perangkat input meliputi, bisa dilihat, itu adalah keyboard dan mouse. Lalu perangkat output. Perangkat output adalah perangkat yang digunakan untuk menampilkan data hasil pemrosesan dari komputer. Beberapa contohnya yaitu monitor dan printer.
Lalu kombinasi perangkat input dan output. Beberapa perangkat berfungsi sebagai perangkat input sekaligus output seperti touchscreen dan webcam dengan mikrofon. Lalu evolusi perangkat keras komputer. Pertama, perkembangan CPU dari prosesor single core menjadi multi-core, peningkatan kecepatan dan efisiensi energi dengan teknologi fabrikasi terbaru. Perkembangan RAM dari DDR hingga DDR5, peningkatan bandwidth dan kecepatan transfer data. Lalu perkembangan penyimpanan dari HDD ke SSD dan NVMe, peningkatan kecepatan baca atau tulis dan kapasitas yang terus meningkat. Kinerja kompatibilitas. Faktor yang memengaruhi kinerja yaitu kecepatan CPU, kapasitas dan kecepatan RAM, jenis penyimpanan, kualitas perangkat input atau output. Kompatibilitas pentingnya memastikan kompatibilitas antara CPU, motherboard, dan RAM. Pemilihan perangkat input atau output yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak ini merupakan catatan bagi mesin komputer untuk menyimpan perintah maupun dokumen serta arsip lainnya. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. OS mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Fungsi utamanya yaitu mengelola eksekusi program, mengontrol alokasi memori, lalu mengelola file dan data, mengontrol interaksi antara perangkat keras dan aplikasi, lalu menyediakan keamanan untuk melindungi data dan proses dari akses tidak sah. Contohnya, ada Windows, banyak digunakan pada PC, macOS, sistem operasi dari Apple, Linux, sistem operasi open source yang populer di kalangan pengembang dan server, Android dan iOS, sistem operasi untuk perangkat mobile. Aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu penggunaan melakukan tugas-tugas tertentu. Aplikasi ini biasanya berjalan di atas sistem operasi dan menyediakan antarmuka pengguna untuk berbagai keperluan. Jenis-jenis aplikasi perkantoran, misalnya Microsoft Office, aplikasi multimedia, misalnya Adobe Photoshop, PLC Media Player, aplikasi komunikasi, misalnya Zoom, Skype, dan WhatsApp, aplikasi produktivitas, misalnya Trello, Slack, dan Asana. Terakhir, aplikasi mobile, misalnya Instagram, Google, Apps, dan TikTok. Fungsinya yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan tugas-tugas spesifik, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, menghubungkan pengguna dengan layanan online dan data. Lalu software development. Software development adalah proses pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan perangkat lunak. Proses ini melibatkan berbagai tahap mulai dari analisis, kebutuhan, hingga deployment, dan pemeliharaan. Tahap-tahap pengembangan perangkat lunak bisa dilihat di data yang sudah disediakan. Lalu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer pada perangkat lainnya yang saling terhubung untuk berbagai sumber daya seperti printer dan data dan informasi. Jaringan memungkinkan komunikasi antar perangkat baik dalam jarak dekat maupun jauh. Komponen utamanya yaitu node, perangkat dalam jaringan seperti komputer, printer, atau server, lalu media transmisi, jalur yang digunakan untuk mentransfer data antara perangkat bisa berupa kabel atau nirkabel, protokol, aturan komunikasi yang mengatur bagaimana data dikirim dan diterima dalam jaringan, misalnya TCP atau IP. Topologi jaringan, struktur fisik atau logik dari jaringan, termasuk topologi bus, star, ring, dan mesh. Jenis-jenisnya ada LAN atau Local Area Network, jaringan dengan jangkauan geografis terbatas, biasanya mencakup satu gedung atau area kampus. Kelebihannya kecepatan tinggi, biaya pemasangan, dan pemeliharaan yang relatif rendah. Kekurangannya, jangkauan terbatas dan tidak cocok untuk komunikasi jarak jauh. MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang mencakup area kota atau area metropolitan. Kelebihannya, jangkauan lebih luas dibandingkan LAN, kecepatan transfer data cukup tinggi. Kekurangannya adalah biaya instalasi dan pemeliharaan lebih mahal daripada LAN. Yang terakhir, WAN atau Wide Area Network,
Jaringan yang mencakup area yang sangat luas seperti antar kota, negara, atau benua. Kelebihannya, jangkauan sangat luas mendukung komunikasi global. Kurangannya, kecepatan lebih lambat, biaya sangat mahal, dan kompleksitas manajemen jaringan. Internet dan web browsing. Internet. Pada tahun 90-an, internet mulai dibuka untuk penggunaan komersial yang mempercepat pertumbuhan penggunanya di seluruh dunia. Saat ini, internet adalah bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Dengan miliaran pengguna di seluruh dunia, internet menjadi platform utama untuk komunikasi, pendidikan, hiburan, bisnis, dan layanan publik. Teknologi seperti broadband, Wi-Fi, dan jaringan seluler generasi keempat, 4G, dan kelima, 5G, telah meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas internet. Web browsing. Browsing adalah aktivitas menggunakan perangkat lunak web, web browser untuk menjelajahi akses dan interaksi dengan konten di World Wide Web. Web browser memungkinkan pengguna untuk mengakses halaman web, multimedia, dan aplikasi berbasis web melalui internet. Komponen utama web browsing memiliki beberapa komponen kunci yang bekerja sama untuk menjadikan konten web kepada pengguna, yaitu antarmuka pengguna atau UI, engine rendering, lalu JavaScript engine, lalu modul jaringan, terakhir penyimpanan data. Terima kasih.